Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Bri Story. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah kali ini akan mengisahkan pengalaman Bri kecil waktu liburan di perkebunan karet tempat Om Heri dan Om Wahyu bekerja. Libur telah tiba. Inilah saat yang paling ditunggu oleh semua anak sekolah, termasuk saya. Libur yang cukup panjang, selama hampir sebulan saya nggak akan bersentuhan dengan hal yang berhubungan dengan sekolah. Sangat menggembirakan, walaupun belum tahu akan mengisi liburan kemana. Waktu itu masih kelas 6 SD. Beberapa bulan ke depannya saya akan menghadapi ujian akhir. Tapi walaupun begitu, saya tetap ingin mengisi liburan dengan jalan-jalan, entah kemana. Saya lupa waktu itu hari apa, yang pasti sudah memasuki hari libur, karena saya sedang berada di rumah. Sedang asik di depan TV, ketika terdengar suara ketukan pintu depan. Saya langsung berdiri dan menuju pintu untuk membukanya. Kaget bercampur senang, karena ternyata ada tamu jauh yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Om Heri, setengah berteriak saya menyambutnya. Kaget ya, lihat Om datang. Sambil tertawa Om Heri menyapa dengan pertanyaan. Kami langsung berpelukan. Selanjutnya kami terlibat dalam perbincangan yang seru. Sudah cukup lama saya nggak bertemu dengan Om Heri semenjak dia pindah bekerja ke daerah Sumatera. Sebelumnya saya hanya mendengar cerita dari Bapak kalau Om Heri akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lumayan bagus, kerja di perkebunan karet yang dimiliki oleh pemerintah. Hanya itu yang saya tahu. Om baru aja dari Jakarta, Bri. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor pusat. Sudah lama gak ketemu kamu, makanya Om sempat mampir. Terus Om kapan berangkat lagi ke tempat kerja? Perkebunan karet itu kan Om? Tanyaku antusias. Mungkin lusa Om sudah harus kembali ke perkebunan. Kasihan teman Om sendirian mengurus pekerjaan. Tiba-tiba terlintas di pikiran sebuah ide yang cukup cemerlang. Saya berpikir untuk ikut Om Heri ke tempat kerjanya, perkebunan karet, untuk mengisi liburan. Saya pikir daripada nanti pada akhirnya nggak kemana-mana, ya lebih baik ikut Om Heri ke pedalaman Sumatera kan. Serius, kamu mau ikut? Tanya Om Heri ketika saya melempar ide tersebut. Serius Om, kan aku juga lagi liburan panjang. Boleh kan Om? Tolonglah Om. Saya menjawab sambil sedikit memelas. Ya sudah, kamu tanya bapak ibu dulu deh. Kalau mereka kasih izin, lusa kita berangkat. Senang sekali saya mendengar jawaban Om Heri. Singkatnya, ibu dan bapak akhirnya memberikan izin untuk saya ikut Om Heri. Tapi memang, orang tua nggak pernah susah memberi izin untuk berpergian jauh sejak saya kecil. Bersama teman atau sendirian, waktu masih SD, saya sudah melanglang buana keluar kota. Ketika SMP, lebih jauh lagi berpetualang. Menurut Om Heri, perjalanan ke perkebunan karet akan memakan waktu sekitar 18 jam. Kami menggunakan bis umum. Singkatnya, pada hari yang sudah ditentukan, sekitar jam 11 siang, kami sudah berada di atas bis yang membawa kami menuju kota kecil di daerah Sumatera Selatan. Sejak kecil saya sangat gemar jalan-jalan ke daerah yang jauh dari rumah dan yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Termasuk kali ini, saya sangat senang ditambah dengan keberadaan Om Heri, salah satu Om favorit. Dalam perjalanan kami banyak berbincang. Seperti biasa, Om Heri
menceritakan kisah pengalaman yang pernah dia alami, termasuk pengalaman seramnya juga. Malam itu yang saya tunggu. Namun Om Heri belum menceritakan secara detail tentang pengalaman yang dia alami di tempat kerja yang sekarang. Dia cuma bilang kalau dia tinggal di perkebunan karet yang letaknya cukup jauh dari keramaian. Beliau bilang juga kalau tempatnya indah dan masih sangat asri. Nanti kita turun di salah satu kota, Bri. Dari kota itu kita lanjut naik motor ke perkebunan. Tempatnya bagus banget. Kamu pasti senang di sana. Tapi apa, Om? Om Heri terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan kalimatnya. Kamu nanti gak usah takut kalau ada sesuatu yang agak-agak seram ya. Gak usah takut, kan ada Om. Lanjutan kalimat Om Heri membuat saya bertanya-tanya. Sesuatu yang seram, apakah itu? Hantukah atau yang lain? Apapun, saya akan tenang kalau sudah bersama Om Heri. Tapi tetap saja penasaran, ada apa di perkebunan karet itu. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, bis berhenti di satu kota. Kami turun di tempat itu. Selanjutnya bis melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Kami turun di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, tapi masih termasuk di jalur lintas Sumatera. Pagi itu matahari mulai bersinar cukup terik. Mata saya agak perih melihat sinarnya karena kurang tidur dalam perjalanan. Kita jalan kaki sedikit ya, Bri. Ambil motor yang Om titipkan di rumah temen. Om Heri bilang dia menitipkan motornya di rumah salah satu temannya yang tinggal di kota itu. Pak Rusli namanya. Di bawah sinar matahari yang semakin panas, kami berjalan kaki menyusuri jalan kota. Saya membawa tas gendong yang berisi pakaian dan perlengkapan lainnya. Ukurannya cukup besar dan berat. Om Heri sempat bilang, terserah saya mau sampai berapa lama nantinya tinggal di perkebunan. Kalau sudah merasa bosan dan ingin pulang, dia akan mengantar saya pulang lagi. Sekitar 30 menit berjalan kaki, akhirnya kami tiba juga di rumah Pak Rusli. Rumahnya besar. Kami disambut oleh seorang ibu yang ternyata istri Pak Rusli. Kebetulan Pak Rusli sedang gak ada di rumah. Setelah sedikit berbasa-basi, kami langsung mengambil motor dan berpamitan. Hampir jam 10 pagi ketika kami sudah berboncengan di atas motor menuju tempat kerja Om Heri, perkebunan karet. Walaupun matahari semakin terik, saya yang duduk di belakang tetap sangat menikmati perjalanan. Awalnya motor menyusuri jalan kota kecil yang banyak terlihat toko-toko dan warung di sisi jalan. Semakin lama semakin jarang bangunan dan keramaian yang saya lihat, hingga berangsur-angsur menjadi sepi dan hanya tinggal lahan kosong sebagai pemandangan. Berganti dengan pepohonan yang besar dan rindang, jalan yang kami lalui pun, yang tadinya jalanan aspal, berubah menjadi jalan tanah yang hanya cukup untuk dilewati oleh kendaraan roda 2. Kami mulai memasuki kawasan hutan. Gak terlihat ada tanda-tanda kelelahan. Om Heri terus saja bicara memberikan penjelasan tentang apa saja yang kami lalui selama perjalanan. Dia bilang hutan ini masih termasuk kawasan hutan lindung yang dimiliki oleh pemerintah. Masih banyak hewan-hewan liar di dalamnya. Benar, hutan yang sangat rindang. Sinar matahari hanya mampu menembus ke dalamnya dalam bentuk garis-garis sinar. Udara yang kami hirup sangat bersih dan menyejukkan, sama sekali nggak ada polusi. Saya sangat menikmati perjalanan. Perjalanan seperti inilah yang sangat saya sukai. Sekitar 30 menit kemudian, pepohonan besar dan rindang berganti dengan barisan pohon karet yang berjajar rapi. Kami mulai memasuki kawasan perkebunan karet. Ini sebagian wilayah perkebunan karet tempat Om kerja. Ini ujung baratnya, kita lanjut terus ke timur. Sebentar lagi sampai rumah. Perkebunan yang sangat luas. Sejauh mata memandang hanya terlihat barisan pepohonan karet yang menjulang. Barisannya membentuk terowongan yang sangat panjang, beralaskan rumput ilalang yang beragam tingginya. Gak bosan-bosan saya memandang sekitar. Perjalanan motor itu hanya sesekali berpapasan dengan motor lain yang berlawanan arah. Om Heri selalu bertegur sapa dengan mereka. Sepertinya dia kenal dengan orang-orang itu. Bri, kita mampir ke tempat teman-teman Om yang sedang bekerja dulu ya. Sebentar aja kok. Iya Om.
jawabku singkat. Kemudian motor berbelok arah ke kiri jalan, mulai menembus rumput ilalang yang tumbuh di sela-sela pohon karet. Matahari semakin meninggi, menandakan waktu sudah hampir tengah hari. Kemudian dari kejauhan, saya lihat ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar pohon karet. Tapi setelah kami lebih dekat lagi, ternyata jumlah orang yang ada di situ cukup banyak, sekitar 20 orang lebih. Om Heri menghentikan motor dan memarkirkannya di dekat orang-orang itu, yang saya yakin kalau mereka adalah teman-teman pekerja Om Heri di perkebunan. "Assalamualaikum, maaf saya baru datang." Om Heri menyapa para pekerja yang sebelumnya sibuk dengan kegiatannya. Lalu mereka menjawab salam dengan sumringah. "Siapa ini, Pak?" tanya salah satu pekerja. "Oh ya, ini Bri, keponakan saya, tinggalnya di Jawa," jawab Om Heri. "Oh, ini yang namanya Bri. Om kamu ini sering cerita tentang kamu loh. Katanya kamu anak yang pemberani ya?" jawab salah satu pekerja yang belakangan saya tahu kalau namanya adalah Wahyu. Itulah saat pertama kali saya bertemu dengan Om Wahyu. Berperawakan kurus, rambut agak panjang dan ikal, kulit yang enggak terlalu hitam dan enggak terlalu putih juga. Walau baru beberapa menit kami bertemu dan berkenalan, saya merasa kalau Om Wahyu adalah orang yang menyenangkan. "Semoga kamu betah di sini. Nanti malam kita makan ayam bakar ya. Om yang akan buat sendiri." Begitu Om Wahyu menutup percakapan. Setelahnya dia kembali bekerja. Sekitar jam 12 siang, Om Heri berpamitan ke seluruh pekerja. Dia bermaksud mengajak saya pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Setelah perjalanan jauh, kami memang sangat lelah dan membutuhkan istirahat. Kami pun pulang. Gak terlalu lama perjalanan ketika kemudian Om Heri menghentikan motor di depan sebuah rumah. Rumah yang hanya berdiri sendiri di kawasan itu, sama sekali gak ada bangunan lain di sekitarnya. "Ini tempat tinggal Om dan Om Wahyu, Bri. Bagus kan rumahnya?" Rumah yang gak terlalu besar, tapi saya melihatnya cukup nyaman. Halaman luas yang beralaskan rumput yang terawat. Sebelah kiri ada kandang ayam yang berdiri di depan beberapa baris tanaman singkong. "Di belakang rumah gak terlalu jauh ada sungai yang jernih airnya. Nanti kita ke sana ya," kata Om Heri. Saya mengangguk-angguk saja mendengarnya. Setelah itu kami masuk ke dalam rumah. Om Heri menyuruh saya untuk meletakkan tas di kamar tengah. Kamar cukup besar dengan tempat tidur besi berkelambu. Saya membuka jendela kamar yang langsung dapat melihat pemandangan kebun karet. "Nanti kamu tidur di kamar ini sama Om Wahyu di kamar depan," begitu kata Om Heri. "Kamu istirahat aja dulu, tidur ya, capek banget kan? Om mau beberes rumah sebentar." Benar kata Om Heri, saya capek dan ngantuk. Gak lama setelah merebahkan badan di atas tempat tidur, saya langsung terlelap. Jarum jam sudah lewat dari pukul 4 sore ketika saya terbangun sendiri di dalam kamar. Angin sepoi-sepoi bertiup masuk melalui jendela yang masih dalam keadaan terbuka. Angin sore yang cukup menyejukkan. Rumah dalam keadaan sepi, nggak terdengar sedikit pun ada aktivitas di dalamnya. Asumsi saya saat itu, rumah dalam keadaan kosong. Saya bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke ruang tengah. Duduk di kursi yang menghadap ke bagian belakang rumah. Saya bisa melihat pintu belakang dan pintu kamar mandi dari situ. Di meja yang berada persis di depan saya duduk, ada beberapa majalah dan koran yang letaknya berdampingan dengan asbak yang berisi sisa putung rokok yang masih menyala apinya. Ya, masih ada putung pendek rokok yang masih menyala di atas asbak itu. Ternyata ada orang di rumah. Begitu saya pikir dalam hati. Entah itu Om Heri atau Om Wahyu, saat itu saya yakin kalau ada orang lain di dalam rumah selain saya. Saya semakin yakin ketika tiba-tiba terdengar suara jebar-jebur air dari dalam kamar mandi. Om Heri atau Om Wahyu sedang mandi rupanya. Begitu gumamku dalam hati. Suara air itu cukup lama terdengar, kadang menghilang juga sesekali, lalu kemudian terdengar lagi. Begitu seterusnya hingga nyaris setengah jam. Sementara putung rokok yang tadinya masih menyala sudah mati karena tembakonya habis. "Om," saya mencoba memanggil ke arah kamar mandi, namun gak ada jawaban.
Kemudian suara air kembali terdengar. Begitu seterusnya. Sudah hampir jam 5 sore ketika akhirnya saya memutuskan untuk keluar rumah, duduk di kursi yang berada di teras. Saya menikmati suasana sore di perkebunan itu, masih sangat asri. Hanya terdengar suara dahan dan daun pepohonan yang bersentuhan satu sama lain akibat tiupan angin. Suara kokok ayam yang mulai mendekat ke kandangnya juga menambah indahnya suasana. Itu di kamar mandi siapa ya? Lama amat. Aku pengen pipis. Saya mulai merajuk dalam hati. Tapi memang benar, selama nyaris 1 jam, entah itu Om Heri atau Om Wahyu yang sedang berada di kamar mandi, sangat lama. Hingga akhirnya dari kejauhan saya melihat beberapa orang datang berbondong-bondong mendekat ke arah rumah. Ada yang menggunakan motor, ada juga yang menggunakan sepeda. Setelah jarak kami cukup dekat, baru saya dapat memastikan kalau itu adalah Om Heri dan Om Wahyu. Mereka datang bersama para pekerja lainnya. Tunggu, Om Heri dan Om Wahyu. Kenapa mereka berdua ada di luar rumah? Lalu yang sedang mandi dari tadi siapa? Yang meninggalkan putung rokok di asbak siapa? Bri, kenapa bengong? Tanya Om Heri ketika baru saja turun dari motor. Enggak apa Om, jawabku pendek, masih kebingungan. Maaf ya, tadi Om tinggal sendirian. Maksudnya supaya kamu bisa beristirahat, karena Om harus bekerja di perkebunan. Iya gak apa-apa Om, jawabku. Lalu saya melihat Om Wahyu langsung masuk dan berjalan ke belakang rumah, lalu masuk ke kamar mandi. Penasaran, saya ikut masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. Di depan kamar mandi saya berdiri diam menunggu Om Wahyu keluar. Ah, lega. Dari sejak di atas motor tadi, Om kebelet pipis Bri. Om Wahyu bilang begitu sambil cengengesan setelah keluar dari dalam kamar mandi. Kamu mau ke kamar mandi juga? Iya Om, jawabku singkat. Setelah di dalam kamar mandi, saya masih terbengong-bengong memikirkan hal yang baru saja terjadi. Siapa yang tadi mandi? Sebuah pertanyaan. Om Wahyu terus saja bicara, seperti gak pernah kehabisan topik bahasan. Berbicara dengan gayanya, dengan logat Sumatera Selatan yang kental. Saya sangat senang mendengar dia bercerita. Sepertinya dia juga senang dengan kehadiran saya. Sementara Om Heri hanya sesekali menimpali omongan Om Wahyu yang terus saja bicara sambil sesekali menghisap rokok di tangannya yang entah berapa batang sudah dia habiskan. Seperti yang Om Wahyu janjikan pada siang hari sebelumnya, kalau malam ini kami akan menikmati ayam bakar hasil olahan tangannya sendiri. Kami menikmati ayam bakar malam itu. Sekitar jam 9 malam, kami sudah selesai makan dan melanjutkan berbincang di teras rumah. Suasana perkebunan yang memang berada tepat di hadapan terlihat sangat gelap. Kebetulan juga langit seperti tertutup awan. Gak ada sinar sedikit pun yang menerangi sekitar. Hanya mengandalkan lampu templok yang menempel pada dinding rumah. Gak ada suara yang terdengar kecuali suara jangkrik bersautan dan katak yang sepertinya sedang meminta hujan. Pada saat itu, saya belum menceritakan kejadian yang saya alami di rumah pada sore hari, belum. Walaupun berkecamuk perasaan memikirkannya, nanti sajalah, pikir saya saat itu. Kami terus berbincang seru sampai hampir jam 10 malam. Hingga akhirnya rintik hujan mulai turun dari langit. Meskipun belum terlalu deras, tapi kami memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Saya tidur bersama dengan Om Heri di kamar tengah, sementara Om Wahyu di kamar depan. Petromak di ruang tengah dibiarkan tetap menyala, sementara di kamar hanya mengandalkan lampu templok kecil. Kalau kamu mau ke kamar mandi, bangunin Om ya Bri, jangan sendirian. Begitu Om Heri bilang. Iya Om. Saya tidur pada sisi tempat tidur yang dekat dengan tembok, sementara Om Heri di sisi yang satunya lagi. Kelambu menutupi seluruh bagian tempat tidur, karena malam itu memang nyamuk sedang banyak. Saya yang memang cukup lama tidur siang, belum merasakan kantuk sedikit pun ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sementara Om Heri sudah tidur sangat nyenyak. Saya hanya menghabiskan waktu dengan memperhatikan seluruh sudut kamar sambil mendengarkan suara rintik hujan yang terdengar dari luar. Melamun gak jelas.
Jam 12 malam saya masih saja terjaga tanpa merasakan kantuk sedikit pun. Hujan sudah berhenti, suara alam berganti dengan suara singgungan dahan dan daun pepohonan yang tertiup angin. Selain itu nggak ada suara lain, agak mengerikan. Jam setengah 1 malam, angin berhenti bertiup. Suasana menjadi sangat hening dan sepi. Nggak ada suara sedikit pun. Hingga pada akhirnya terdengar dari kejauhan suara lolongan panjang anjing hutan. Sebelumnya saya belum pernah mendengar suara lolongan anjing seperti itu. Baru pada saat itulah saya mendengarnya. Perasaan mulai gak enak ketika lolongan itu semakin sering terdengar dan semakin dekat, menambah seram suasana. Keadaan itu membuat saya semakin gak bisa memejamkan mata. Srek, srek, srek. Tiba-tiba muncul suara seperti ada orang yang sedang menyapu dengan sapu lidi. Suaranya terdengar bersumber dari sebelah kanan rumah, gak jauh dari jendela kamar. Siapa yang menyapu malam-malam begini? Om Wahyu, Kak. Sepertinya gak mungkin. Ngapain dia nyapu malam-malam begini? Banyak pertanyaan di dalam kepala. Saya mulai ketakutan ketika sayup-sayup terdengar suara cekikikan perempuan dari luar jendela. Suaranya sangat dekat. Saya semakin ketakutan. Itu siapa? Saya masih belum berniat untuk membangunkan Om Heri yang masih saja tertidur pulas. Cukup lama perempuan itu menyapu dengan sapu lidinya, ditambah dengan sesekali tertawa cekikikan menyertai aktivitasnya. Untunglah beberapa saat kemudian, suara menyapu dan tawa itu menghilang dengan sendirinya. Saya menjadi sedikit tenang, walaupun masih ada perasaan was-was. Tetapi tetap saja, saya masih belum juga merasakan kantuk. Kembali saya melamun di tengah keheningan malam itu. Hingga tiba-tiba, pintu kamar mendadak terbuka. Terbuka dengan sendirinya. Saya kaget, langsung mengarahkan pandangan ke pintu. Pintu benar terbuka, enggak terbuka lebar, hanya sejengkal celah kecil. Tapi dari celah kecil itu, saya dapat melihat keadaan ruang tengah. Ruang tengah terlihat temaram. Tampaknya lampu petromak yang menggantung hanya tinggal menyisakan sisa-sisa cahayanya yang terakhir. Sambil ketakutan, saya terus saja memperhatikan celah pintu itu. Memperhatikan dengan seksama ke arah ruang tengah. Karena saya merasa mulai ada aktivitas di sana. Ya, ada aktivitas di ruang tengah. Tiba-tiba saya merinding ketika ada sekelebat bayangan terlihat lewat di depan pintu. Hanya sekelebat, tapi saya yakin itu bukan Om Wahyu. Gak hanya satu kali, kelebatan bayangan hitam itu lewat beberapa kali dalam rentang waktu yang berdekatan. Hingga akhirnya ruang tengah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Lampu petromak sepertinya sudah menghembuskan nafas terakhir alias mati. Saya langsung mengalihkan pandangan ke arah lain, gak berani memandang celah pintu lagi. Ketakutan. Di tengah kekalutan perasaan, berikutnya saya mendengar suara nafas. Bukan suara nafas, tapi seperti suara orang yang menggeram. Saya yakin itu bukan Om Heri yang masih saja terlelap. Pelan-pelan saya mulai mengalihkan pandangan ke pintu. Awalnya hanya terlihat gelap, saya nggak melihat apa-apa. Lolongan panjang suara anjing kembali terdengar, semakin menambah kencang degup jantung. Kemudian cahaya lampu templok di dalam kamar memantulkan sedikit cahaya, membantu penglihatan saya yang terus saja menatap ke arah pintu. Barulah saya dapat melihat sesuatu. Saya melihat ada sosok yang saya yakin adalah sosok yang mengeluarkan suara geraman. Sosok hitam dengan tinggi tubuh sama dengan tinggi manusia normal. Sosok itu hanya diam berdiri di depan pintu, sepertinya berdiri menatap saya yang masih diam terpana ketakutan. Saya ketakutan. Sosok itu menatap dengan mata yang lambat laun, mulai mengeluarkan cahaya berwarna merah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tubuh seperti kaku nggak bisa bergerak. Mata saya nggak bisa melepaskan pandangan dari mata makhluk itu. Waktu seakan berhenti berputar. Tubuh kaku tidak bisa bergerak. Matanya seperti api kecil, seperti terhipnotis. Aku hanya terdiam dengan mata tidak bisa dipejamkan. Syukurlah, beberapa menit berlalu dan akhirnya dapat sadar dari ketakutan. Nyaris menangis,
Perlahan aku menundukkan kepala dan menenggelamkan wajah di dalam tubuh Om Heri. Perlahan aku memegang lengan Om Heri dan menggoyangkannya pelan-pelan. Akhirnya dia terbangun. "Kenapa, Bri? Ada apa?" Aku tidak mengubah posisi. Masih belum berani mengangkat wajah, tetapi jari telunjuk mengarah ke arah pintu. "Coba kamu lihat deh, gak ada apa-apa." Lalu aku mengangkat wajah dan melihat pintu. Benar, tidak ada apa-apa. Aneh. Lebih anehnya lagi, pintu sudah dalam keadaan tertutup rapat. "Besok saja aku ceritanya, Om." Begitu aku menjawab ketika Om Heri kembali bertanya tentang apa yang baru saja aku lihat. Setelah itu Om Heri mengajak berbincang. Sepertinya dia mencoba mengalihkan perhatian. Mungkin Om Heri tahu kalau aku baru saja mengalami kejadian aneh. Tidak berapa lama kemudian aku terlelap. Hari kedua pukul 6.30 pagi. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi membersihkan halaman membangunkanku. Suaranya sama persis dengan yang aku dengar pada malam tadi. Di tempat yang sama pula, halaman samping sebelah jendela. Tapi kali ini aku berani untuk coba mencari tahu siapakah gerangan yang sedang menyapu halaman. Bri, sudah bangun?" Om Wahyu menyapa dengan senyum lebar. Dengan cekatan dia menyapu halaman menggunakan sapu lidi. Mengumpulkan daun-daun kering dan sampah lainnya membuatnya menjadi gundukan kecil. Sungguh pemandangan pagi yang sangat indah. Embun menyelimuti pepohonan. Kicau burung bernyanyi bersautan. Langit cerah dengan sinar mentari yang menyelusup menembus sela-sela pepohonan. "Om sudah bikin singkong goreng dan teh manis di meja. Om beresin ini dulu. Sebentar lagi selesai." Begitu kata Om Wahyu. "Iya, Om." Selanjutnya aku menunggu di ruang tengah. Sudah ada Om Heri di situ. Kami menikmati sarapan yang tersedia di meja. Tidak lama kemudian Om Wahyu datang bergabung. "Gimana semalam, Bri? Nyenyak tidurnya?" tanya Om Wahyu. Aku hanya tersenyum, belum berani cerita apa-apa. Om Heri juga sama, dia hanya senyum-senyum saja. Sepertinya Om Wahyu cukup mengerti arti senyum kami. Dia langsung mengganti topik pembicaraan. Selanjutnya, perbincangan hanya membahas hal lain, tidak sedikit pun menyinggung hal-hal menyeramkan. Pada hari itu, kata Om Wahyu, para pekerja perkebunan libur. Jadi aku bisa seharian bersama kedua om ini. "Nanti setelah zuhur, kita mancing di sungai belakang ya, Bri. Ikannya lagi banyak katanya." Om Heri mengajakku memancing. Aku sih seneng-seneng aja. Kebetulan juga penasaran ingin melihat sungai di bagian belakang rumah. Pukul 12.30 siang, aku memperhatikan Om Wahyu yang sedang menyiapkan alat pancing. Menurut Om Heri, kalau sedang libur mereka biasanya memancing atau seharian mendengarkan radio. Selain itu, kalau ada kebutuhan lain, biasanya mereka pergi ke kota. Ketika semuanya sudah siap, kami pun berangkat. Berjalan menyusuri jalan setapak yang berada di belakang rumah. Jalan yang membelah pepohonan bambu. Pepohonan bambu ini terlihat sudah tua. Batangnya besar dan menjulang tinggi. Tidak berapa lama kemudian, kami sampai ke sungai. "Nah, ini sungainya, Bri. Bagus kan? Kita naik sedikit ke hulu." Om Heri menuntun jalan untuk melangkah ke arah hulu sungai. Agak menanjak, dengan jalan tanah yang kering. Om Wahyu berjalan di belakangku. Tidak sampai 15 menit kemudian, kami sampai di bagian sungai yang sisinya agak lebar. Kami berhenti di satu tempat yang berdiri sebuah gubuk terbuka berukuran kecil. Di gubuk itu kami duduk. Ternyata di situ spot memancingnya cukup sejuk tempatnya. Pepohonan rindang menghalangi panasnya sinar matahari. Bagian sungai yang ada di hadapan pun cukup tenang. Arusnya tidak deras. Kata Om Wahyu, di tempat ini banyak ikannya. Mulailah kami memancing. "Semalam kamu melihat apa, Bri?" Om Heri melempar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia tunggu jawabannya sejak semalam. Akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin. Mulai dari sosok misterius menggunakan kamar mandi dan meninggalkan putung rokok, sampai sosok yang mengintip dari sela pintu malam tadi. Aku ceritakan semua. Itulah, Bri. Sebenarnya Om gak mau cerita, takut kamu ketakutan. Tapi karena sudah terjadi, ya sudah, Om jelaskan semuanya.
Kemudian panjang lebar Om Heri menceritakan semua pengalaman yang mereka alami selama tinggal di tempat itu. Om Wahyu menimpali sesekali. Mereka bercerita dari sisi keduanya. Cerita tentang suara sapu lidi di tengah malam, sosok bayangan hitam hingga makhluk menyeramkan yang paling aku takuti, pocong. Sebenarnya mereka bercerita dengan cara yang santai, sesekali diselingi gelak tawa ketika sedang kembali mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami. Tapi tetap saja aku cukup terkesima mendengarnya. Cerita pengalaman yang cukup menyeramkan buatku. Terus kok Om Heri dan Om Wahyu betah? Kenapa nggak pindah saja ke kota? Enggak lah Bri, kami nggak bisa dan tanggung jawab. Kami akan tetap tinggal di situ sambil melakukan kewajiban. Lagi pula kami yakin Allah akan terus melindungi. Kami memang seringkali takut, tapi nggak akan menyerah dan melarikan diri kecuali terpaksa. Panjang lebar Om Wahyu menjawab, diakhiri dengan gelak tawa. Aneh, mereka menceritakan kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan dengan santainya, bahkan sambil sesekali tertawa cekikikan. Akhirnya aku juga ikut cekikikan, apalagi ketika mendengar Om Heri cerita ketika Om Wahyu sampai menangis sesegukan saking ketakutannya. Tapi kamu tenang saja, kalau ada apa-apa lagi, kan ada Om dan Om Wahyu, kita akan hadapi bertiga. Pukul 5 sore beberapa ekor ikan sudah kami dapatkan. Aku sangat menikmati acara mancing itu. Matahari sudah semakin menghilang dari pandangan. Ketika suasana sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk pulang, melewati jalur yang sama dengan ketika datang tadi. Berjalan menyusuri sisi sungai, lalu memasuki pepohonan bambu untuk kemudian sampai di rumah. Menjelang maghrib, dengan cekatan Om Wahyu menyalakan lampu petromak dan lampu templok di setiap ruangan. Keadaan yang tadinya buram menjadi terang benderang. Seluruh ruangan tidak dibiarkan gelap. Hanya teras depan yang masih gelap. Om Wahyu akan membawa lampu templok ke depan apabila diperlukan. Oh ya, setelah mengetahui tentang rumah ini dan cerita Om Heri dan Om Wahyu, tidak bisa dipungkiri kalau perasaanku berubah. Aku sedikit cemas karena merasa ada makhluk lain yang tinggal di tempat ini juga. Selepas Isya, kami makan malam di ruang tengah. Ikan itu menu makan kami malam ini. Hasil olahan Om Wahyu enak sekali. Selesai makan, kami lanjut mengobrol di teras depan. Ditemani kopi dan teh hangat, kami berbincang seru. Udara cukup dingin walaupun angin tidak bertiup. Cahaya bulan yang muncul malu-malu cukup bisa menerangi kebun karet sejauh mata memandang. Aku sangat menikmati suasana itu. Ketenangan malam yang hampir tidak pernah aku dapatkan di rumah. Om Wahyu berbicara nyaris tanpa jeda. Dia terus bercerita tentang banyak hal. Dia sepertinya tidak pernah kehabisan topik bahasan. Hingga akhirnya sekitar pukul 10 malam, ketika obrolan masih seru, hidungku mencium sesuatu. Aku lihat Om Wahyu dan Om Heri juga seperti menangkap bau yang sama. Ini bau apa ya Om? Kamu mencium juga Bri? Om Heri malah balik tanya. Aku mengangguk. Ini bau kentang rebus Bri. Biarkan saja, nanti lama-lama juga hilang. Begitu kata Om Wahyu menambahkan. Emang Om Wahyu lagi merebus kentang? Om Wahyu menggeleng. Terus ini bau dari mana? Siapa yang merebus kentang? Aku masih saja ngeyel, penasaran. Mereka tidak menjawab, keduanya diam. Aku tidak menaruh curiga. Kemudian kami lanjut mengobrol ketika lambat laun bau kentang rebus itu menghilang. Tapi sekitar 15 menit kemudian, bau kentang itu muncul lagi. Kali ini lebih menyengat. Ayo, kita masuk saja, sudah malam. Tiba-tiba Om Heri mengajak kami masuk rumah. Aku dan Om Wahyu menuruti omongannya. Aku merasakan suasana mulai terasa tidak enak. Gelagat kedua Om juga kelihatan aneh. Ada yang tidak beres. Om Wahyu membiarkan petromak di ruang tengah dalam keadaan menyala. Tapi dia mematikan lampu templok yang ada di belakang. Kemudian aku dan Om Heri masuk kamar tengah. Bau kentang itu sumbernya dari mana ya? Pertanyaan itu terus berkecamuk di dalam kepala, pun setelah aku sudah merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Posisi masih tetap sama seperti malam kemarin. Aku berada di sisi tempat tidur dekat dinding, sementara Om Heri di sisi sebelah kiri. Sudah,
Gak usah dipikirin, kita langsung tidur saja yuk. Aku tahu, Om Heri berkata seperti itu karena melihat wajahku yang masih penasaran. Karena malam sebelumnya kurang tidur dan siang harinya kami melakukan kegiatan. Pada saat itu aku tidak banyak kesulitan untuk memejamkan mata. Rasa kantuk dan lelah membuatku langsung terlelap tanpa perjuangan. Aku tertidur pulas. Hembusan angin menerpa wajah. Suara semak-semak yang bergerak bergesekan. Tertiup angin terdengar samar. Aku membuka mata pelan-pelan. Sinar matahari menyorot tajam ke arah mata. Siang itu, aku terbaring di atas tanah yang ditumbuhi rumputan. Ya, ternyata aku sedang berada di tengah-tengah perkebunan karet. Aku tersadar setelah sudah dalam posisi duduk. Sejauh mata memandang, hanya kelihatan barisan pohon karet yang berbaris lurus, kanan kiri, depan belakang. Suasananya sangat sepi. Ini di mana? Pertanyaan itu muncul di dalam kepala. Aku tidak mengenali tempat ini. Tidak melihat ada rumah atau bangunan. Tidak ada orang juga di sekitar. Ketika sedang melamun dalam kebingungan, ada sesuatu di kejauhan. Ada pergerakan. Aku langsung berdiri memastikan. Ternyata ada rombongan orang yang berjalan mendekat. Berjalan melalui sela barisan pepohonan karet yang membentuk lorong panjang. Mereka berjalan normal, semakin lama mereka semakin mendekat. Sementara aku tetap diam berdiri. Ketika sudah semakin dekat, baru terlihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Beberapa orang di barisan terdepan terlihat memanggul sesuatu. Aku terhenyak kaget, mulai ketakutan ketika sadar kalau ternyata mereka membawa keranda. Keranda itu dipanggul oleh beberapa orang yang berbaris paling depan. Aku semakin ketakutan ketika mereka terus saja mendekat berjalan ke arah tempatku berada. Hingga akhirnya mereka benar-benar berada sangat dekat, berjalan melintas tepat di hadapan. Berjalan dan kini menuju ke kanan. Aku tetap bergeming, terus dia membisu, sambil tidak henti menatap hal tersebut. Semakin terperangah dan mulai merinding ketika melihat ada yang berbeda dari keranda yang mereka bawa. Ternyata itu bukan keranda mayat seperti pada umumnya. Keranda mayat ini terbuat dari batang bambu. Lebih aneh lagi, keranda itu tidak ada penutupnya, sehingga terlihat jelas kalau ada jenazah terbaring di dalamnya. Jenazahnya juga berbeda dengan jenazah yang sudah pernah aku lihat sebelumnya. Bukan terbalut kain putih seperti jenazah pada umumnya, tapi berbalut kain berwarna coklat dengan corak hitam, seperti kain batik. Jenazah berukuran manusia dewasa. Aku melihat sedikit basah pada bagian kepalanya. Aku masih berdiri, diam, semakin ketakutan. Aku yakin kalau ada yang aneh dengan orang-orang ini. Mereka terus berjalan entah kemana, berjalan terus seperti tidak menghiraukan keberadaanku di samping mereka. Semuanya menatap ke depan dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Ternyata aku salah. Ternyata ada yang memperhatikanku. Seseorang perempuan yang berjalan paling belakang. Ia menatapku tajam. Setelah persis berada di hadapan, ia tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan tangannya. Sepertinya ia hendak meraih tanganku, mengajak berjalan bersamanya untuk ikut bersama rombongan. Aku tidak menyambut tangannya, malah aku mundur beberapa langkah. Aku ketakutan ketika sadar kalau ada yang aneh dari perempuan itu dan anggota rombongan yang lain. Ya, mereka tidak menyentuh tanah. Mereka berjalan melayang sedikit di atas permukaan tanah. Aku semakin mundur menjauh, sementara perempuan itu masih saja berdiri menatapku sambil tersenyum. Lalu aku membalikan badan, mencoba untuk berlari. Tidak bisa, langkahku berlari, tapi posisi tetap tidak bergerak. Tubuh sangat berat untuk maju melangkah. Aku tidak bisa kemana-mana. Brik, bangun. Aku mendengar suara itu. Itu suara Om Heri. Kamu mimpi apa? Kok seperti ketakutan? Ah, benar, itu Om Heri. Enggak Om, nanti saja ceritanya. Syukurlah, ternyata hanya mimpi. Mimpi yang aneh. Masih pukul 3 pagi, badanku lemes. Setelah terbangun, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku masih memikirkan apa yang baru saja terjadi di mimpi. Seandainya itu kenyataan,
Tidak, jangan berpikiran seperti itu, Bri. Aku memperhatikan sekitar. Om Heri masih terjaga, tapi sepertinya dia mengantuk berat. Aku putuskan untuk ikut tidur, memaksakan untuk tidur. Pagi harinya sekitar pukul 6.30, seperti pagi sebelumnya, di atas meja sudah tersedia sarapan. Kali ini pisang dan singkong rebus buatan Om Wahyu, ditemani segelas kopi buatan Om, dan teh manis panas buat aku. Hari itu, rencananya Om Heri dan Om Wahyu kembali bekerja seperti biasanya. Kamu nanti mau di rumah saja atau ikut ke perkebunan? Ikut saja Om, mau lihat kebun karet. Jawabku dengan alasan yang sedikit dibuat-buat. Padahal sebenarnya aku tidak berani di rumah sendirian. Lebih baik aku ikut mereka bekerja. Sekitar 1 jam kemudian, satu persatu para pekerja mulai berdatangan. Seharian itu aku memperhatikan Om Heri dan Om Wahyu bekerja bersama para pekerja lain. Aku lebih banyak duduk sendiri memperhatikan dari jauh. Ketika matahari mulai agak condong ke barat, kami pindah tempat ke bagian perkebunan yang lebih jauh lagi dari rumah. Bagian yang kata Om Wahyu sudah lama tidak dibersihkan. Setelah sampai, ternyata benar, tempat ini ditumbuhi semak-semak tinggi di sela-sela pohon karetnya. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian. Aku tersadar kalau ternyata aku kenal tempat ini. Tempat yang ada di dalam mimpi semalam. Ya, daerah di mana aku melihat barisan rombongan membawa keranda. Walaupun dalam mimpi, tapi sangat jelas aku masih mengingat detail kejadiannya. Ternyata tempat ini ada, nyata. Tiba-tiba aku kembali merinding, membayangkan kembali kejadian di dalam mimpi semalam. Bri, jangan bengong sendirian di situ. Om Wahyu membuyarkan lamunanku. Iya Om, jawabku singkat. Hari sudah semakin sore dan mulai berangsur gelap. Akhirnya kami pulang. Om Heri, Om Wahyu dan para pekerja berkumpul dahulu di halaman rumah. Mereka berbincang sambil beristirahat melepas lelah. Sampai ketika satu persatu para pekerja pulang menuju rumahnya masing-masing. Rumah kembali sepi. Hanya tinggal kami bertiga yang jadi penghuninya. Bri, Om Wahyu ke kota ya. Mau ke rumah temen, ada keperluan. Selepas maghrib, Om Wahyu pamit. Pulang malam ini juga atau menginap Om? Kalau tidak kemalaman ya pulang malam ini juga. Kalau kemalaman, pulang besok pagi. Hati-hati yuk, Om Heri mengingatkan. Iya Pak. Setelahnya Om Wahyu pergi meninggalkan aku dan Om Heri di rumah. Lambat laun suara motornya semakin kecil terdengar, sampai akhirnya benar-benar hilang di kejauhan. Setelah Om Wahyu pergi, artinya malam ini aku hanya berdua dengan Om Heri. Kami mengobrol di ruang tengah hingga sekitar pukul 10 malam. Setelahnya Om Heri menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu. Dia bilang aku sudah kelihatan mengantuk. Memang benar apa yang Om Heri bilang, aku sudah benar-benar capek dan mengantuk. Aku masuk kamar dan ambil posisi tidur. Sementara itu Om Heri masih di ruang tengah membaca majalah. Tidak lama kemudian aku terlelap. Aku membuka mata pelan-pelan. Melirik jam dinding yang menempel di tembok kamar, pukul 1:30 malam. Aku menoleh ke kanan. Ternyata Om Heri tertidur di sisi tempat tidur dekat tembok. Kami bertukar posisi. Sebelum tidur tadi aku lupa untuk buang air kecil. Akibatnya tengah malam begini aku tidak tahan. Om Heri tampak sangat nyenyak tidurnya. Dengkurannya terdengar. Aku jadi tidak tega membangunkannya. Ya sudahlah, dengan berat hati aku memberanikan diri melangkah ke kamar mandi. Ruang tengah masih cukup penerangan karena petromak masih menyala walaupun sudah meredup. Motor masih hanya ada satu, berarti Om Wahyu belum pulang. Begitu pikirku dalam hati. Aku melanjutkan langkah ke kamar mandi. Kamar mandi dan dapur letaknya berhadap-hadapan. Aku masuk kamar mandi dengan pintu dibiarkan terbuka, karena aku sudah merasa sedikit takut. Ketika sudah di dalam, hidungku mencium sesuatu. Bau yang pernah aku cium sebelumnya di rumah itu, bau kentang rebus. Baunya sangat menyengat. Kalau memang ada sumbernya, aku yakin ini sangat dekat. Tidak mau ambil pusing, aku lantas langsung buang air kecil saja. Tiba-tiba terdengar dari kejauhan suara lolongan panjang anjing hutan. Aku mulai merinding, lalu bergegas kembali ke kamar. Sementara itu bau kentang semakin kuat tercium.
Setelah dari kamar mandi, ketika lewat depan dapur, aku tidak berani melihatnya. Perasaan mengatakan kalau ada sesuatu, aku yakin. Terus saja aku berlari menuju kamar. Cek, cek, cek. Ada suara seperti itu ketika hendak masuk kamar. Kedengarannya dari luar, dari halaman depan rumah. Cek, cek, cek. Sekali lagi suara itu terdengar. Aku semakin merinding mendengarnya, tapi anehnya, aku malah penasaran. Kuputuskan untuk mencari tahu ada apa di halaman. Berjalan mendekati jendela, kemudian membuka tirainya, membuat celah sedikit untuk mengintip. Dari celah sempit itu, aku sapu pandangan menyusuri setiap sudut halaman. Walaupun gelap, tapi tetap bisa melihat keadaan. Ternyata tidak ada apa-apa. Mataku tidak menangkap sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba, cerak, cerak, cerak. Suara itu terdengar lagi. Aku terkejut, kaget. Sumber suara itu bukan dari luar, seperti saat pertama tadi ku dengar. Suara itu dari dalam rumah. Suara itu sepertinya ada di belakangku. Aku yang masih berdiri menghadap jendela. Cerak, cerak, cerak. Terdengar lagi. Aku tidak berani membalikkan badan dan melihat ke belakang. Rasa penasaran bercampur takut menjadi satu. Namun aku benar-benar lemas. Aku ingin kembali tidur, tapi aku takut membalikkan badan. Suara itu tidak terdengar lagi. Beberapa lama aku berdiri. Suara itu benar-benar hilang. Pelan-pelan aku membalikkan badan, lalu mengarahkan pandangan ke belakang. Pada detik itu, aku akhirnya dapat melihat siapa si pembuat suara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.